Sorry. Sebelum duduk, boleh katakan kanan kirinya, yuk kita fokus sama-sama Tuhan. Ya, oke. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kembali ke ICC Jakarta. Sampai tadi masuk ke parkiran saya bingung. Parkirnya lewat mana ya? Kayaknya dulu nggak kayak gini. Berarti udah lama banget nggak ke ICC Jakarta ya. Ampunkan saya, ampunkan. Oke. Nah hari ini saya rindu kita akan dengar satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita agak sedikit ada permainan ya. Permainan ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada satu permainan, ini hanya menjawab pertanyaan saja. Tapi jangan dihayati, jangan seolah wah ini aku kayaknya oke banget nih gitu, jangan ya. Oke, dan nanti akan ada link atau mungkin bisa dibagikan di Instastory-nya ICC Jakarta juga ada katanya. Boleh, nanti dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau Bapak Ibu seandainya jadi iblis. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan dihayati, jangan oh kayaknya gue iblis banget, dijahat banget gitu, jangan ya. Jangan sampai nanti ada yang kerasukan di sini kemudian saya pelepasan, jangan. Tapi ini menarik ya, nggak apa-apa. Seolah-olah kita membayangkan saya ini jadi iblis nih ya. Saya adalah iblis. Kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk menghancurkan sebuah gereja? Coba dijawab dalam beberapa saat. Ya, sebentar aja, sekitar 2 menit mungkin saya kasih mikir, oh susah banget nih kayak apa ya, berarti bukan iblis berarti ya. Ya, tapi kalau cepet banget, wah jangan-jangan ya. Jangan-jangan sudah mendekati, enggak ya, bercanda ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kalau Bapak Ibu Saudara berperan sebagai si jahat yang penipu, pembunuh ya, itu kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih tugas sama pemimpin Bapak Ibu Saudara, mungkin Lucifer gitu ya. Coba hancurin satu gereja, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan? Ya, sebagai pasukannya iblis tentunya ya. Udah semuanya? Wis. Sudah ada beberapa jawaban di sini. Oke, saya masih tunggu, mungkin ada yang masih jawab kayaknya excited banget jawabnya. Kayaknya punya strategi banget ya, mau menghancurkan gereja Tuhan gitu ya. Ini iblisnya mengkamuflase, menyamar, jadi intel dia ya. Wow. Rasukin pastornya. Pastor awas, hati-hati. Maaf nanti tiba-tiba Pastor David kerasukan loh. Wow, tidak mengajak anak ibadah sekolah minggu. Yang mentang-mentang saya yang lagi ada di sini mungkin ya. Hancurkan dulu pemimpinnya. Wis, jahat banget nih ya. Mau tahu isi hati pastornya apa? Boleh nanti ngobrol sama Pastor David ya. Kasih uang yang banyak. Ini mah kayaknya nggak ngancurin gereja ini. Ya, oke bisa jadi sih. Tapi kalau pastornya cinta uang jadi hancur ya gerejanya. Duplikat Prabowo. Random banget sih Bapak Ibu ya. Wah. Jangan-jangan ada jawaban Jeffrey Epstein segala nih di sini ya. Bikin semuanya sibuk cari duit, bakar gerejanya. Dukung Kim MU, menghilangkan harapan. Uang yang melimpah dan jabatan yang tinggi. Membinasakan, membumi hanguskan, merusak kultur. Jadi jawaban dalam permasalahan gereja. Loh ini jawaban apa nih ya mestinya? Mengganggu fokus dengan ke dunia. Cari cewek, wah ini pasti single orangnya. Pastornya jangan Ivan, bener. Siapa ayo jawabnya? Ngaku ya. Oke, membuat rasa nyaman, bikin semuanya sibuk cari duit. Wow, kayaknya di sini jago-jago jawab. Ini curiga nih ya. Curiga bahwa Bapak Ibu Saudara sebenarnya intel-intel semuanya ya. Tapi kalau dari semua jawaban, mostly ya. Saya kemarin sempat berpikir, apa ya yang bisa merusak gereja dengan cepat ya. Maka kalau boleh saya simpulkan adalah hubungan. Karena
di Markus 12 ayat 29 sampai 31, Yesus berkata seperti ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi karena dua hukum inilah yang terutama untuk mengintisarikan semua hukum dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka iblis kayaknya merekam itu, kemudian menjadikan ini sebagai sebuah strategi untuk menghancurkan gereja atau anak-anak Tuhan. Jadi apa yang dihancurkan? Yang pertama adalah kasih kepada Tuhan dan kepada manusia. Kasih kepada Tuhan dan kepada manusia. Makanya kan dibilang di akhir zaman ini akan ada banyak orang yang dingin kasihnya. Udah gak peduli lagi sama orang lain. Apalagi sama Tuhan. So hari ini saya rindu buat setiap kita menyadari bahwa ternyata ini adalah strateginya iblis. Ketika engkau tidak lagi mempedulikan soal hubungan, maka gereja bisa hancur ya. Nah, beberapa minggu terakhir saya lagi bantu anak saya bikin karya ilmiah ceritanya. Karena kelas 2 SMA dia harus bikin karya ilmiah, nanti kelas 3 dia bikin tesis. Jadi yang karya ilmiah ini pakai bahasa Indonesia. Jadi saya bantuin dia untuk bikin data sekunder, data primer dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, dia hanya pakai sampelnya 20 temennya dengan judul seperti ini. Yang lain mah judulnya kripto apa gitu ya, pengaruh sosial media bla 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 gitu ya. Kalau anak saya judulnya seperti ini, pengaruh kegiatan rohani terhadap kesehatan emosional siswa SMA di kelas 1, 2 dan 3. Saya tanya, kenapa sih harus meneliti ini gitu? Dia penasaran katanya. Kalau kerohaniannya sehat, pasti emosionalnya sehat katanya gitu kan. Jadi sekarang lagi diteliti sama dia. Jadi kemarin saya bantuin untuk lihat dan jawaban temennya tuh lucu-lucu ya. Ada pakai ChatGPT, pakai AI segala macam lah ya pokoknya. Tapi intinya gini, saya menyadari betul ya bahwa ternyata memang hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia itu sangat mempengaruhi generasi ini. Yes. Nah, satu kali kira-kira 2 minggu yang lalu saya sama istri saya diajak sama Pastor Nala untuk datang ke seorang jemaat yang lagi mengalami kedukaan karena tempat usahanya, pabriknya kena longsor. Ya, jadi Pastor Nala doain jemaat ini, suami istri. Terus kemudian memberikan encouragement ya. Ada satu kalimat yang dia ucapkan, itu kayaknya ngenaknya bukan hanya ke orang itu, ke jemaat itu, tapi kena juga ke saya. Jadi saya juga mulai berpikir, jadi dia bilang gini, kamu kalau sudah kalah di satu battle, jangan kalah di battle yang lain. Bedakan mana war, mana battle. Kalau war itu artinya Indonesia lagi perang. Tapi battle itu yang ada di daerah-daerah. Jadi kalau di Surabaya kalah, di Jakarta jangan kalah. Di Sumedang jangan kalah gitu ya, di Bandung jangan kalah, di Jawa jangan kalah gitu ya. Jadi kalau udah kalah satu battle, yang lain jangan kalah. Kemudian saya ingat, jadi ingat satu podcast gitu. Ada satu artis yang jadi ibu kepala panti jompo yang ada di agak lain, siapa namanya saya lupa. Yang orang Batak itu. Dia waktu diwawancarai, dia bilang gini, tapi ini jangan ditiru ya. Dia bilang gini, kamu, entah dia ditanya apa, tapi jawabannya gini, kamu kalau udah gak cantik, jangan goblok katanya. Dia bilang gitu, pas lagi nanya, maaf ya ini saya pendeta, maaf. Tapi dia bilang gitu, saya pas lagi dilihat kaget, wah ngomongnya kasar banget. Tapi beneran. Kadang-kadang kita orang Kristen juga punya prinsip yang sama. Kita udah kalah di satu
satu battle, kemudian dia kalah di battle yang lain. Dia cuman kasih nasihatnya gini, kalau udah kalah di satu battle, yang ini jangan kalah juga gitu kan. Makanya dia bilang, kamu kalau udah gak cantik, jangan, nah gitu. Artinya harus ada yang menang dong gitu kan. Jadi itu kena banget buat saya. Ternyata ini bisa jadi bumerang buat kita dan iblis merusak kehidupan kita dengan hubungan. Karena biasanya nih apalagi pria ya, kalau udah urusannya bisnis, urusannya kehidupan personal, kalau udah kalah, urusan yang lain jadi kalah juga. Udah bisnisnya hancur, kemudian mempengaruhi kehidupan dengan pasangannya. Komunikasi jadi jelek. Ya. Kemudian mempengaruhi juga kesehatannya mungkin. Mempengaruhi hubungan sama anaknya mungkin. Kalah semua terus. Kalah dan kalah. Nah, inilah yang saya sebut distraction from love. Jadi kita suka lupa bahwa Tuhan itu mengasihi kita sedemikian rupa. Sampai dia rela mati di atas kayu salib supaya kita mengalami kemenangan. Tapi ketika kita kalah hanya di satu battle, ingat kita bisa menang di battle yang lain. Tapi iblis akan berusaha untuk distracting you from his love. Supaya kamu akan kalah, kalah, dan kalah, dan kalah lagi. So hari ini saya kasih judul, khotbah saya adalah Distracted from Love. Bahasa Indonesianya agak kurang oke, jadi udah pakai bahasa Inggris aja ya. Distracted from love. Apa itu distraction? Distraction adalah something that prevents someone from giving their attention to something else. Ya, kita harusnya fokus sama dua hukum tadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi karena kesibukan kita, karena permasalahan kita, karena mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita addicted to something. Sehingga kita lupa bahwa ada dua hukum ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di Alkitab ada satu cerita yang menggambarkan tentang bagaimana seseorang bisa terdistract. Terganggu hubungannya dengan Tuhan, padahal dia dekat banget sama Tuhan Yesus gitu ya. Kita baca sama-sama Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitabnya di handphone. Atau mungkin bisa lihat di sini ya. Oke, kita sama-sama baca gitu bergantian ya. Saya baca ayat yang ke-38, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil 39 dan seterusnya. Oke? Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, scene ini kayaknya kalau didramain lucu banget. Jadi karena di terjemahan yang lain, di ayat yang tadi 38, dibilang gini, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia. Dia sengaja membuka rumahnya. Dia memplanning supaya Yesus masuk ke dalam rumahnya. Ada satu interpretasi mengatakan bahwa dia sengaja mau menunjukkan sesuatu kepada Yesus. Bahwa saya hebat nih, saya bisa nih, saya dekat sama Tuhan nih, saya dekat sama Rabi nih. Jadi dia punya planning.
Tapi ketika Yesus datang ke rumahnya, kemudian Yesus ini scene-nya ya. Dia duduk, Yesus duduk, kemudian ada saudara perempuannya duduk di dekat kaki Yesus. Si Marta ini sibuk banget, ya ngeberesin, ya wah nyapu-nyapu. Mungkin Yesus sebentar dong, berdiri dulu, ya saya sapu dulu kolongnya gitu ya. Terus Maria sebentar ini pesan Grab dulu ya, pizzanya belum datang tadi gitu ya. Jadi sibuk banget. Padahal Yesus punya satu tujuan. Ketika dia datang ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus karena dia sangat mengasihi mereka. But Marta mengalami yang namanya distraction from love. Dia nggak sadar bahwa Yesus yang pengen mengekspresikan kasihnya itu. Kemudian dia merasa bahwa oh ini kesempatan. Saya mau menunjukkan bahwa saya bisa. Saya ini orang yang luar biasa. Jadi dia sibuk banget sampai dia lupa bahwa Yesus datang untuk dirinya. Bukan untuk hospitality-nya. Tapi buat Marta personal. So apa yang membuat seseorang terdistract sama kasihnya Tuhan? Sehingga hidupnya gak maksimal, sehingga hidupnya gak oke, sehingga hidupnya jatuh bangun di dalam dosa. Yang pertama, saya simpulkan, yang pertama adalah rutinitas. Yang membuat kita terdistraksi dari kasih Tuhan adalah rutinitas. Ya, buat Marta kesibukan rumah tangga dan mempersiapkan segala sesuatu untuk tamu itu sudah jadi rutinnya dia. Makanya dia mau show off sama Yesus. Aku tuh beresin semuanya loh Yesus. Aku tuh udah siapin makanan yang terbaik. Bahkan menu sebelum Yesus datang aku udah siapin semuanya. Dia pikir karena dia udah jago maka dia bisa lebih dekat lagi sama Yesus. Padahal dia sedang terdistract kasihnya kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah ini hati-hati ketika kita datang ke gereja karena kita merasa biasa. Saya orang Kristen, saya biasa ke gereja, saya tahu siapa Yesus. Kemudian kita jauh dari kasih Tuhan. Kita nggak pernah benar-benar jatuh cinta lagi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara kenali Alkitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, terutama di dalam perjanjian lama, orang Israel itu masih memegang yang namanya hukum Taurat, ya kan? Di dalam hukum Taurat itu ada 613 hukum atau mitzvot berdasarkan tradisi Yahudi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah 248 positive commandment. Do, maksudnya kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Kemudian ada 365 negative commandment. Don't, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Pernah berpikir gak 248 dan 365 itu angka apa ya? 248 itu kata penelitian adalah jumlah tulang di anak remaja untuk manusia yang hampir dewasa, ya, karena makin dewasa dia jumlah tulangnya kata berkurang. Aku nggak tahu itu secara kedokterannya seperti apa. Tapi 365 itu bicara soal hari di dalam 1 tahun. Kebayang nggak? Bangsa Israel kalau dia adalah anak yang sangat patuh, orang yang sangat patuh sama Tuhan, dia akan melakukan semuanya itu hanya sebagai rutinitas. Bahwa aku adalah anak-anak Tuhan, aku melakukan hukum Taurat. Tapi mereka menjauh dari kasih Tuhan yang sesungguhnya. Ya enggak? Ini kayak hubungan suami istri. Ya, beberapa hari yang lalu di satu kesempatan saya jemput Clayton. Clayton nanya sama saya, satu pertanyaan yang membuat saya berpikir keras sebenarnya. Dia bilang gini, "Dad, Mom, apa yang membuat Daddy sama Mami tetap semangat melayani dari dulu sampai sekarang?" Wah, apa ya Clay? Jadi saya langsung jawab gini, Clayton, hubungan kita sama Tuhan itu sama seperti hubungan Mami sama Daddy. Itu harus dikultivate, harus diusahakan. Ada kalanya Mami sama Daddy berantem, ada kalanya Mami sama Daddy bosen mungkin. Ada kalanya Mami sama Daddy lagi nggak oke. Tapi itu tidak membuat
hubungan kami semakin lama semakin jauh. Karena apa? Karena ada usaha untuk tetap mendekat satu dengan yang lain. Bahkan ada di satu momen sebelum pandemi, saya punya satu komitmen waktu itu. Saya bilang ini, disiplin to start from the beginning of the year. Jadi bukan resolusi, tapi saya mendisiplin diri saya sendiri. Waktu itu saya punya 2 komitmen, saya bilang gini. Yang pertama saya mau nulis, saya mau belajar nulis. Makanya saya keluarin satu buku judulnya Ayah Tanpa Wajah. Itu karena saya mendisiplin diri, kalau enggak kayaknya enggak akan ada buku itu. Kemudian yang kedua adalah saya komitmen, saya disiplin. Saya mau peluk istri saya setiap hari. Berat banget Bapak Ibu Saudara. Bukan asik, berat itu. Ya, karena kalau lagi oke, karena kalau lagi hahaha itu gampang banget, sayang good morning, peluk dulu gitu ya, suka gitu. Aku mau dipeluk gitu ya. Aku peluk. Tapi kalau pas lagi berantem, boro-boro ngelihat dia aja kesel banget gua, ya. Enggak usah peluk-pelukan lah ya. Tapi saya berusaha untuk mendisiplin. Nah, itu adalah effort yang kita lakukan supaya kita tetap semangat menjalani hubungan kita sebagai suami istri. Kata Pastor Nala pada kami dan kepada beberapa yang kepada semua pasangannya, ingat, apa yang kita usahakan itu akan cenderung naik. Apa yang kita biarkan itu akan turun. Begitu juga dengan hubungan kita, baik suami istri maupun dengan Tuhan. That's why ada yang namanya boring basic. Kenapa Bapak Ibu Saudara harus baca firman Tuhan? Memeluk istri itu kan kayak, ini kayak boring banget ya sebenarnya. Aduh kesel banget ya gitu ya. Tapi itu ada tujuannya supaya kita ada bonding lebih lagi. Supaya ada kedekatan lebih lagi. Ya, kami akhirnya memutuskan waktu di parenting class awal kami ikut parenting class dan memutuskan untuk mengajar. Ada satu komitmen di sini, oh ada pemulihan terjadi karena waktu di parenting class dibilangnya gini, your kids happiness is depend your happiness. Karena kalau orang tuanya nggak happy, anak-anaknya nggak happy loh secara nggak sadar. That's why saya sama istri komitmen, oke, kalau gitu kita mulai membangun keluarga yang happy ya. Gimana caranya? Kita harus dating. Pertama kali kami dating setelah sekian lama kalau ngomonginnya kerjaan, pelayanan anak rohani. Jadi saya bilang, kita dating ya pagi-pagi karena kalau malam gak bisa, ada komsel. Jadi pagi-pagi saya dating sama istri saya, kita ke satu kafe. Aku bilang gini, jangan ada handphone, jangan ada ngomongin soal pelayanan. Kita ngomongin heart to heart katanya, wis gaya banget, udah jago saya nih gitu ya. Jadi akhirnya kami duduk, kami pesan makanan, kami saling memandang. Kira-kira mungkin 45 menit, 1 jam. Terus tiba-tiba karena saya awkward, saya tiba-tiba muncul satu kalimat yang bilang gini, how are you? Karena nggak biasa ngomongin soal heart to heart, selalu ngomonginnya anak rohani, pelayanan, kebayang nggak? Tapi kalau itu tidak dibangun, kalau itu nggak diusahakan, maka cinta kita nggak akan bertumbuh. Cinta kita nggak akan excited. Ya Bapak Ibu Saudara pulang ke rumah yang sudah menikah, yuk usahakan hubungan itu. Pulang dating lagi. Anak-anak dititip ya. Kak, tapi nggak ada yang tanya sama pastor, sama leader yang ada. Boleh nggak titip anak saya mau dating demi kesehatan gitu ya. Hubungan, boleh. Kalau dekat sama The Bandung mah saya bersedia. Saya bilang sama anak-anak rohani saya, kalian harus dating, anak titip ke saya, boleh banget. Beneran. Tapi itu dalam rangka untuk menghancurkan rutinitas. Artinya kita sudah biasa dengan itu sehingga nggak ada excitement lagi. Nggak ada lagi bunga-bunga cinta yang bersemi di antara kita. Ya, nggak ada lagi rasa kesengsem gitu. Saya itu ya setiap hari itu ngeliatin istri saya, aduh seneng banget ya punya istri yang luar biasa, cermat banget walaupun kadang nyebelin gitu ya. Apa-apa harus diatur gitu ya. Tahu nggak kemarin ke Korea kita budgeting kan, karena ya maaf ke Korea juga budget terbatas ya. Jadi dia bilang gini, oke, kita atur ya semuanya diamplopin. Uang jajan diamplopin, uang makan diamplopin ya. Dikasih nama, ini uang jajan Ivan, ini uang jajan Sinta, ini uang oleh-oleh Ivan, oleh-oleh Sinta. Jadi kalau mau bayar di kasir, lama banget kita. Yang lain tap kartu, kita masih bingung bukain satu-satu.
Tapi istri saya yang cermat ini, kalau malam sebelum kita tidur jam 9 kita, karena besok paginya harus doa, dia langsung atur lagi, masukin lagi, plot-plotin lagi gitu ya. Tapi kalau saya nggak menyadari itu dan tidak mulai memuji dia soal itu, maka itu akan jadi sekedar rutinitas dalam kehidupan suami istri. Sama juga dengan Tuhan. Kalau kita hanya baca Alkitab, datang ke gereja tanpa mendekat sama Tuhan, tanpa kita mau silent and solitude ya, karena lagi silent and solitude kemarin cerita lucu banget ya, lebih lama harinya dibanding sebelumnya, tapi berhasil, tapi berhasil. Jadi mari sama-sama jangan terjebak dengan rutinitas kita. Bangkitkan semangat kita untuk tetap melayani Tuhan, tetap baca firman. Ini esensi banget. Saya sebutnya bukan boring basic, tapi essential things. Jadi jangan merasa bosan untuk baca firman, karena itu penting banget. Itu penting banget buat kehidupan kita. Amin. Terus apa lagi? Yang kedua yang membuat hidup kita terdistraksi dari kasihnya Yesus, yaitu your own plan. Rencanamu. Firman Tuhan kan di Yesaya 55 ayat 8-9 jelas banget bilang gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan udah bilang rancanganku tuh jauh banget dari rancanganmu. Jadi kalau kamu tetap kekeh sama rancanganmu, maka kamu akan menjauh dari aku. It goes like this. Aku mau minta istriku dong sebentar. Jadi anggap aja istriku adalah manusia, aku adalah Tuhan. Nanti kamu pura-pura kekeh ya, pokoknya kekeh pengen ke jalan ini. Tapi aku nanti berusaha untuk tarik kamu ke jalan ini. Jadi it goes like this, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, gak bisa, harus ke sini gitu ya. Nah ketika dia kekeh, akhirnya dia berjalan, maka Tuhan punya rencana di sana kan. Artinya kita lagi menjauh sama Tuhan. Kan dibilangnya rancanganku itu jauh banget sama rancanganmu. Jadi kalau kamu kekeh dengan rancanganmu, artinya kamu jauh banget dari Tuhan. Kamu menjauh dari kasihnya Tuhan. Thank you, Say. It's a simple itu dalam kehidupan kita. Satu kali saya sama istri waktu Clayton masih kecil, masih umur 2-3 tahun, kita punya komitmen, kayaknya Clayton dibiasain yuk baca buku. Kita pergi ke Gramedia di salah satu mall di Bandung. Pokoknya setiap kali naik eskalator, langsung Gramedia gitu ya, tahu ya, di Istana Plaza waktu itu. Masih hidup lah Istana Plaza. Jadi kami naik ke atas, selalu ajakin Clayton baca buku. Satu kali saya bilang sama Clayton, sama istri saya cukup baca bukunya, nanti Clayton udah biasa, kayak udah excited juga kalau datang ke Gramedia selalu langsung lari duluan, cari buku, duduk sendiri gitu ya. Kali ini kita mau ajakin Clayton fun. Kita mau main, belum pernah main ke time zone kan, yuk kita mau ajakin Clayton main. Tapi begitu naik ke eskalator, si Clayton yang tadinya saya gendong, dia langsung turun, langsung lari ke Gramedia. Tapi saya tarik bajunya Clayton, saya angkat dia, saya bilang Clayton, kita hari ini nggak ke Gramedia, kita mau ke tempat yang lain. Nggak mau Daddy, aku nggak mau, aku mau baca buku. Which is good sebenarnya, tapi aku bilang hari ini planningnya berbeda. Oke, akhirnya karena dia, saya tetap bawa. Dia nangis, dia sambil tutup mata dia nangis. Begitu sampai di time zone, di depan time zone, dia buka mata. Dia berhenti menangis, dia langsung lari ke dalam, dia pegangin semua mainan. Ternyata ada surga yang lebih indah di sini ya. But kehidupan kita sama seperti Clayton. Kita bilang Tuhan ini rencanaku. Sama seperti Marta udah punya planning. Aku udah pesenin bakso tahu, aku udah siapin tempat duduk yang terbaik, aku udah cuci semuanya, spray semua korden supaya ketika Yesus datang, Yesus pasti akan puji aku. But that's not the plan. Bukan itu planningnya Tuhan. Planningnya Tuhan adalah untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi dan berjalan di dalam rencananya. Bukan berjalan dengan rencanamu sendiri seperti Clayton tadi. So, hari ini mari kita align dengan rencananya Tuhan. Jangan kekeh sama rencana kita. Kalau memang udah jalannya buntu, jangan-jangan memang itu bukan planningnya Tuhan.
So bersyukur aja dengan apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Terakhir, udah overtime. Oke, yang terakhir adalah fear. Ketakutan kita itu mendistraksi hubungan kita, kasih kita dengan Tuhan. Ya, dibilang Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya orang yang gampang panik. Jadi kalau udah panik, saya pasti ke distract banyak hal. Dari cara saya nyetir, dari saya cara mempersiapkan, istri saya udah kenal banget. Jadi kalau saya udah panik, istri saya akan tenang dulu. Saya bilang, saya tenang ya daripada kamu nabrak, tenang ya dielus-elus saya gitu ya. Until one day, saya waktu itu anak-anak lagi sekolah online, pandemik pertama anak-anak baru masuk. Dan ada perpindahan transisi yang luar biasa, Chloe masuk SD, Clayton masuk SMP waktu itu ya. Jadi kita pakai Zoom itu kayak wah ini sesuatu yang baru nih ya gitu ya. Kemudian karena hari pertama jadi kita pakai 2 device, Clayton di atas, Chloe di bawah. Ya. Tiba-tiba semua Zoom mati, device-nya Chloe error, device-nya Clayton juga error. Jadi ketika anak-anak mulai, Mami, Daddy harusnya masuk kelas. Karena itu ada aturannya kan. Maksudnya kalau misalnya nggak muncul dalam waktu berapa menit itu dianggap terlambat. Nanti bisa kena poin apa segala macam. Jadi begitu anak-anak teriak, saya langsung panik. Woi, gimana ini? Gimana ini gitu ya. Naik, turun gitu ya. Terus saya sambil ngomel, saya tolong dong kasih tahu kepala sekolahnya. Ini nanti gini. Wah pokoknya panik ngomel. Sampai istri saya kan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia ada di kamar, dia langsung teriak gini. Diam! And that moment semuanya quiet. Shut. Chloe turun ke bawah, Clayton ke kamarnya. Terus istri saya dengan santainya, Miss tolong ya ini. Oh selesai. Terus istri saya nanya ke Clayton, Clay, tahu nggak Daddy ada di mana? Di toilet. Saya tidak memecahkan masalah. Saya hanya teriak-teriak dan ngomel-ngomel. Tapi nggak tahu mau ngapain. Tapi istri saya jago banget ya. Tenang ya, santai, kirim email dan lain sebagainya. Nah distraction, rasa takut itu membuat kita terdistraksi dari kasihnya Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi. Tuhan Yesus datang ke rumahnya Marta dan Maria itu untuk membagikan kasih. Mengekspresikan kasih. Tapi Marta melakukan hal yang salah. Dia takut kalau dia tidak dianggap sebagai orang yang bisa menghospitality Yesus. So dia lakukan segala cara tapi based on rasa khawatirnya. Oke, jadi mari sama-sama 3 hal ini kita renungkan. So what we should do? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita mau mengambil bagian seperti yang Maria lakukan. Yaitu dibilang duduk dekat kaki Yesus. Kalau kita baca ayat ini terdengar seperti biasa. Karena Maria hanya dikatakan duduk dekat kaki Yesus. Tapi ternyata postur duduk dekat kaki Yesus itu ada prinsip yang namanya rabbinical discipleship. Jadi ketika seorang guru ngomong dan membagikan sesuatu, seorang murid itu harusnya duduk di bawah kakinya, siap mendengarkan, siap menerima, dan siap taat dengan apa yang dia lakukan. Tapi kebanyakan dari kita, wah sibuk, semua planning, semua diatur dengan kekuatan sendiri. Tapi kita lupa punya postur rabbinical discipleship, duduk di bawah kaki Yesus, duduk diam. Beberapa hari ini saya lagi latihan sama seperti di Korea kemarin bahasa roh gitu ya 15 menit. Pagi setelah saya jogging, saya mendisiplin diri. Oke, saya mau duduk di sofa, saya setel satu musik instrumental gitu. Saya sambil bahasa roh, terus dia tiba-tiba tangan saya begini, nggak ambil handphone. Tadi apa ya yang perlu dikerjakan? Kayak susah banget.
untuk mendisiplin diri hanya untuk duduk di dekat kaki Yesus. Kita sudah terlalu rutin melakukan kesibukan kita. Bahkan ke gereja juga termasuk di dalam. Tapi kita lupa untuk punya sikap ini. Listen, surrender, and honor God. Listen, surrender, and honor God. Ya, karena di dalamnya itu ada yang namanya deep, ada simbol. Kalau duduk di kaki Yesus itu, kaki Yesus itu mengamalkan gini. Pertobatan, deep devotion, and posture of disciple learning from rabbi. Jadi dia harus dengerin baik-baik apa kata Tuhan. Mari jemaat ICC Jakarta kita belajar ketika datang ke gereja, ketika kita berdoa, dengarkan apa kata Yesus. Bukan kita yang banyak ngomong, Yesus yang mendengarkan, bukan. Tapi kita mau belajar mendengarkan apa kata Yesus. So, terakhir, istri saya lagi istirahat. Ini ilustrasi yang saya baru dapat ketika saya merenungkan tadi. Saya boleh minta tolong Pastor Yudi sama Pastor Noni. Jadi terutama buat, silakan sini. Terutama buat ibu-ibu ya, kadang-kadang kan kesibukan itu wah merajalela ya. Gak apa-apa di sini kamu yang di tengah sayang. Nah gitu. Jadi misalnya ini adalah Chloe, ini adalah Clayton dan ini adalah maminya gitu ya. Di dalam satu hari itu mami ini luar biasa banget ya. Kadang-kadang Chloe bilang aku mau dating time sama teman aku hari ini. Tarik tangannya. Tapi Clayton bilang aku mau ada acara OSIS. Jadi tarik. Saling tarik menarik ya sekarang ya. Nah tarik yang kuat. Nah gak usah dibawa-bawa tapi tetap ditarik. Nah direnggangkan aja. Ini seperti distraction dalam hidup kita ya. Ada kanan, ada kiri. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita mungkin lelah dengan semua distraction itu? Ingat gak? Gak gitu saya, gak gitu. Gak diam gak? Ingat gak kalau Yesus waktu disalib, dia kan juga begini ya. You just put yourself into his cross. Biarkan Tuhan Yesus yang menopang. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Dia yang akan mengubah, dia yang akan memberi solusi atas kehidupanmu. Amin. Silahkan, terima kasih. Wow. So, listen, surrender, and honor. Dengarkan, serahkan, dan hormati Yesus sebagai pribadi yang mengasihimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Jangan sampai hidup kita karena kesibukan kita. Segala sesuatunya sudah menjadi rutinitas. Kemudian kita mulai gegeh atau kita mulai ngotot dengan planning kita. Kemudian ada rasa takut di sana sehingga membuat kita nggak lagi merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Padahal kasih Tuhan itu dibilang selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Kalau selalu itu pasti terjadi setiap hari. Tapi selalu baru itu selalu baru itu selalu terjadi setiap hari. Jadi Tuhan itu pengen nyurahin gini. Nih ada yang baru lagi. Ini yang baru lagi. Ini yang baru lagi. Tapi kita cenderung gak mau Aku punya planning sendiri. No, hari ini kita mau benar-benar duduk di bawah kaki Yesus. Menerima kasih-Nya yang selalu baru setiap hari. Itu yang menjadi kekuatan buat setiap kita menghadapi setiap masalah yang ada. Mungkin engkau punya banyak distraction dalam hidupmu. Mari kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Semua ketakutanku,